tahun 2025 memang bukan tahun yang mudah. Memberikan begitu banyak pelajar. Apalagi bintang tamu kita yang satu ini. Ya, belum dipanggil udah batuk lu. Batuk aja di belakang. Beneran aja dia. Batuk Pak Haji. Yang satu ini komika yang sempat menjadi korban penipuan di pagi-pagi ambiar. Dustin Tiffany. Mas Rian. Dustin Tiffany. Dustin nama lo tuh bagus banget loh. Alhamdulillah. Ya, Siap. waktu gua kemarin ke New York ada kafenya tuh Tiffany. Ada. Ada. Di sini juga ada kan? Iya. Di hebat Jakarta. nama lo. Sombong banget mau bilang pulang dari New York. Oh iya, sebenarnya mau itu doang ya. Cuma bilang gitu doang. Iya gitu doang sih. Dustin, lu tuh beneran jadi korban penipuan. Bener, bukan sekali 2 kali, 3 kali bahkan. 3 kali. Siapa Hat-trick kita. Hat-trick. Penipuan transaksi mobil. Satu itu, bener. Saat itu 3 kali. Yang pertama transaksi mobil. Transaksi mobil. Yang kedua pembelian AC. Siapa? Pembelian apa? Pembelian AC. AC. Ah, Air conditioner. enggak AC yang... Iya AC. Air conditioner. Bener. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Lu sampai ke AC ketipu lu bingung gue. Banyak banget toko beli AC. Gak cuy. Yang ketiga. Orang macam apa beli AC aja bisa ditipu. Yang ketiga. Yang ketiga kita beli handmade orang bikin cangkir atau enggak asbak tapi dia berbalut buat donasi ternyata enggak jadi. Oh, ya. Ternyata enggak, ternyata buat kayak donasi. bukan buat donasi dan barangnya enggak sampai ke saya. Tapi kalau saya lebih penasaran sama yang kedua. Oh. Penipuan AC. Ya, Emang yang datangnya tuh apa? enggak, saya udah AC. Mesin cuci datangnya. Jadi AC tipe yang saya pengen beli di semua e-commerce bahkan yang langsung ke tokonya lagi nggak ada. Iya. Akhirnya saya lempar ke story. Jadi beli sama followers. Oh, beli followers. Belinya sama followers, beli AC-nya. Beli AC-nya pengennya datangnya anginnya angin dingin yang datang angin duduk. Ya, turun bro. Maksudnya gimana sih lu Dustin? Dustin kita mau kasih lihat ini ya. Dustin Tiffany menjadi korban penipuan mobil ratusan juta rupiah. Geger. Komedian Dustin Tiffany mengalami kejadian kurang menyenangkan. Ia mengaku sempat menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas. Dalam obrolan di podcast Gofar Hilman, ia menceritakan niatnya membeli 1 unit mobil berujung kerugian hingga 230 juta rupiah. Tapi, nggak cuma itu. Kabarnya, mobil yang sempat ia beli dan pakai dari pelaku, tiba-tiba diambil oleh debt collector saat sedang syuting. Aduh, gimana ya cerita selengkapnya? Apakah Dustin sudah melaporkan pelaku ke polisi? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. AC baru Desember. Maaf ya Dustin. Lo kebayang nggak? Artis ya datang ke lokasi syuting. Mobil baru nih, duit habis dari bayaran syuting. Pengen kasih tunjuk sama kru, sama talent lain. Ditarik debt collector. Makanya pas saya lihat, iya. Dustin gimana ceritanya? Kronologinya gimana? Iya, jadi saya awal-awal, yang udah awal apa yang udah... Terserah lu atur. Udah Yang awal-awal. Oh, Pak, yang Ya, benar, ya, yang benar. ya udah. Ini kayak lagi trauma cuy. Iya. Trauma. Pelan-pelan aja. Ya pelan-pelan. Ya. terima kasih. Dibatukin. Yang awal. Yang awal. aja. Jadi saya emang beli sama dia karena dia istilahnya orang terpercaya. Oke, mobil second. Mobil second. Harganya berapa? Harganya 200. 200 Saat itu. juta rupiah. Ini kenalan, Kenalan? bukan showroom. Bukan. Temen. Temen. Oke. Temen karena dia saat itu ada project bareng. Dalam artian dia yang punya naungan, kita yang kerja di dia. Di channel YouTube dia. Terus? Punya channel YouTube dia. Punya. Lu beli ke dia. Iya. 200 juta set cash. Dia nggak mau di cash. Katanya dibilang gini, biar enak ada kepercayaan, lu bayar setengah dulu, abis itu angsur 10 bulan. Oke, Gitu. lu kasih dulu 100 juta, seret. Saat 100 juta lu kasih, mobil udah lu ambil, seret. udah. Dipakai. BPKB ditahan. BPKB ditahan. Nah selang 10 bulan, kita udah lunas, ya kan? Lunas tuh 10 juta, 10 juta, seret lunas 10 bulan. 10 bulan. Oke. Terus? Nah pas kita ada di mana syuting, ya kan? Syuting dalam pas saya lagi dianterin sama om saya. Lagi di luar ada mobil, ada om saya. Pas keluar, lah kok lega banget nih. Mobil kagak ada, om saya nggak ada. Lega banget. Terus. Ya. Ayo. Pas saya bingung,
ada jalanan agak siku dikit ya. Iya. Pas kita ke siku dikit, lihat ke kanan, udah ada mata elang 9 orang. Wih, Ada apa? debt collector. Kolektor. Ya, itu om saya dikepung, disangka dia bersekongkol dengan orang yang punya mobil. Ternyata itu om saya ya udah istilahnya hak saya bukan ke orang-orang yang istilahnya nipu mobil itu. Dan akhirnya pada saat itu saya ngeliat saya tinggal bawa payung sama terpal, sisanya mobil lewat. Saya ngeliat tuh mobilnya. Yang keselamatin payung terpal. Kenapa cuman payung sama terpal? Makanya sayang banget sendal saya ketinggalan juga. Ada sendal lo juga ketinggalan, Dustin. Ada sendal sama kemoceng yang kecil. Kemoceng, itu punya lu tuh. Gua mau nanya sama lu. Kenapa ada terpal di dalam mobil lo? Oh terpal, kayak misalnya kita mau tutup mobil buat itu. Cover. Terpal mah pecel lele. Cover. Langsung dibawa tuh mobil. Saya ngeliat langsung mobilnya lewat kayak seakan-akan dia biasa aja. Cuman seakan-akan dalam hati gua, wah orang kayak ngeledek gua nih dada-dada gini. Dia dada-dada. Ngeledek tapi seakan-akan ngeledek abis itu. Sebenarnya Waktu dia dada-dada perasaan lu gimana? dia ngeledek seakan-akan dia Oh dia kayak dada-dada. Iya, saya goodbye dengan cara melihat gini. Dustin. Terus lu ngomong nggak sama temen lu itu yang lu beli mobil ke Lu dia? marah nggak tuh? Nah, langsung gue bel. Lu bel? Telepon. Masa lu bel banget lagi. Bel. Kalau Betawi mah ngebel ya. Iya. Terus? Pas saya bel, dia panik gini. Ini mau gimana perkara kalau misalnya nggak dipertanggungjawabkan saya ramaikan gitu. Mau ramaikan kemana? Mau sosmed. Sosmed? Iya, dia bilang tahan dulu tenang Tin, ini gua bakal urus, gua akan tanggung jawab. Dia selalu kayak gitu ya kan ya. Jawabnya mau, tanggungnya nggak mau dia nih, kayak kelihatannya. Nah pas berselang lama-lama kemudian kita ke rumahnya Berapa lama lu setelah kejadian itu ke rumahnya? 2 minggu. Lama amat. Lu lama banget udah kejadian kenapa gak besoknya lo ke sono? Udah lupa. Enggak ada seminggu, sorry, korting. Kenapa lu nunggu seminggu? Forget. Kortin. Korting. Oh korting. Korting. Nah, pas seminggu kemudian rumahnya rame. Serame sama apa? Apa ya? Rame sama orang-orang yang menuntut dia. Ternyata. Oh ternyata dia banyak Menuntut gini, penipuan. ternyata Pak RT-nya juga udah di depan. Ini orangnya kemana? Orangnya lagi udah nggak ada di rumah. Semua orangnya bersih lagi nggak ada di rumah. Emang kamu ditipu apa? Saya ditipu mobil. Ya masih mending. Tadi ada yang lapor saya itu baru ditipu 5M. Jadi dia diduga melakukan penipuan bukan hanya ke kamu. Bahkan ke artis-artis banyak. Tuh 2, 3, 4, 5 Siapa orang. aja sebutin? Hah? Siapa? Ada. Bisikin. Dinar Candy. Siapa? Ya. Iya, dia salah satunya. Masa disebut. Benar. Buya. Dia juga. Datang ke situ orangnya udah kagak ada. Apanya? Lu datang sana orangnya Udah nggak nggak ada, orangnya udah nggak ada. Dia kabur-kaburan, kayak nomaden lah. Sampai sekarang gak ketemu. Apa? Sampai sekarang belum ketemu. Sampai sekarang ternyata dia ada di luar kota, udah ganti identitas, bahkan udah hidup kayak macam orang normal biasanya. Belum ditangkepin sampai sekarang. Belum ketangkep. Kenapa gak ditangkap-tangkap? Lu nggak lapor polisi? Lu gak lapor? Saya waktu udah lapor instansi bolak-balik sama pengacara 6 kali dan akhirnya ngeblur. Apa? Kenapa maksudnya? Tidak ada kejelasan. Apa? Tidak ada Kenapa kejelasan. tidak? Make upnya kurang medok kali, geblur. Tidak ada kejelasan. Udah bolak-balik 6 kali untuk pengaduan mobil ini. Kenapa? Iya kenapa nggak ada kejelasan? Lu lapor ke kantor polisi apa kantor pos lu? Lapor di waktu itu lapor terus sama pengacara juga udah bikin surat kuasa dan lain-lain dalam pencarian ya udah DPO masuknya. iya masuk DPO dalam pencarian dan lain-lain tapi seiring berjalan waktu udah ngilang gitu aja. Tapi pas lagi saya angkat di podcast rame lagi. Akhirnya orangnya itu tahu juga. Jadi pas dari situ dia kabur lagi. Dan bahkan orang-orang yang di luar kota itu ditipu juga. Dia udah punya karyawan. Yang lu tahu terakhir dia di kota mana? Terakhir, terakhir Purwokerto. Terakhir Purwokerto dia udah punya F&B juga sama kayak di Jakarta. Di Jakarta banyak ratusan karyawannya ditipu juga.
banyak 3 bulan terakhir yang nggak dibayar sama dia. Terus Dustin, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan saya lakukan ya paling istilahnya mensiarkan seperti ini supaya mereka akan tahu di mana. Ya bagus bener. Bagus tuh bahasanya walaupun gak jelas. Bener. Ya, yang penting kita selalu update. Semoga hati-hati sama orang itu. Mungkin di rumah juga pemirsa juga udah banyak yang tahu identitasnya karena dia sampai ganti identitas loh. Ini berarti, wih pidananya ya dugaan menipu, ganti identitas. Ganti identitas. Tapi kok bisa lolos? Itunya gimana? Itu. Terus Dustin, kalau misalnya nggak bisa dapat uang kamu gimana? Kalau saya sih nggak apa-apa, udah maksudnya udah terima ikhlas dan lain-lain. Yang penting tuh orang-orang di belakang kadang banyak yang DM saya, Kak saya juga nih terjerat sama dia nih orang nih sekian-sekian dan bahkan emang ada yang jutaan, puluhan juta sama juga ketipu juga sama. Sebentar, lu kenapa nahan ketawa lu? Lu lagi cerita sedih. Ya, saya mikirin ya dari tadi kan kata dia ketipu AC ya. Udah 200 juta, masa sama AC juga ketipu? Apa ya? Udah gitu dia bilang lagi, hati-hati jangan sampai ketipu. Hah? Tapi Dustin, iya lu abis itu ketipu AC-nya kenapa itu? Yang AC-nya bisa... yang jualnya dia lagi. Tapi sobat Ambyar ya ini jadi pelajaran. Tapi Ya. kita benar-benar berharap semoga ada kejelasan hukum untuk kasusnya yang satu ini ya. Ya supaya bukan cuma jera karena korbannya banyak yang menjadi korbannya ya. Tapi Dustin akhirnya beli mobil harganya 2 kali lipat dari apa yang Amin. Amazing. dan kabarnya ya ketipu lagi. Oke, ini benar. Ada ya. Ada Tapi kita, mobil baru. ada. Kita nggak usah lihat ini istrinya kemarin sempat marah ketika Dustin menjadi korban penipuan ini. Sorry. Ini waktu pas mobil apa pas AC? Yang AC. Pas mobil nangis ya? Kagak. Gua nangis apa biasa aja Mi pas lagi mobil udahlah. Lu takut digebukin kali sama mata lang. Lalu kenapa sama AC lu nangis? Iya sama ditipu AC lu nangis, ditipu mobil lu nggak nangis kok bisa? Nah, kenapa? Karena yang mobil udah jadi pembelajaran gua. Ini kok gua kedua gua nggak belajar apa? Oh karena itu. Jadi lu sedih, lu nangis karena kebodohan diri. Iya. Oh, bukan karena kamar panas, bukan. Bukan. Oh, oke. Dan saya cepat percayanya dan hati-hati juga meskipun istilah follower itu kan pengikut lu di sosial media. Iya. Jangan mudah percaya juga. Iya emang nggak boleh. Siapa yang nyuruh percaya? Saya percaya karena Iya. dia dengan bahasanya meyakinkan, akurat gitu. Berat. Kayak seakan-akan akurat bisa ngebujuk kita untuk wah cocok nih kayaknya kalau beli di dia nih. Dihipnotis nggak lo? Dihipnotis nggak? Enggak kan by WA. Jadi gimana sih ini AC dia? Ketemu kagak. Lu mau beli AC ke followers lu. Iya. Terus? Dia katanya kebetulan rumah gue dekat pabriknya nih. Jadi gue akan adain dah 2 hari kemudian. Tapi yang ada lu bayar dulu biar supaya gue bisa bayar ke pabriknya. Lu bayar berapa? Berapa lu bayar? Bayar waktu itu. Berapa? Nggak terlalu gimana sih. Iya berapa? Ya setengah. 3,5 juta. Transfer ke followers lu yang lu nggak tahu siapa. Ya Ketemu kagak? Bagus. COD enggak COD? belum. Yang ketiga ketipu apa ketiga? Yang ketiga ketipu asbak sama ini. Asbak? Ya. Itu asbak kenapa ceritanya bisa Asbak handmade sama cangkir. Gimana Ya, ceritanya? Jadi gini, Kak ini buat full seluruhnya buat donasi. Katanya. Ini followers lagi. Followers lagi. Terus kalau misalnya mau bantu-bantu nggak apa-apa Kak, nih pilih aja. Oh itu saya pilih. Pas saya pilih, tak yaudah Kak nanti ditunggu ya 5 hari akan jadi gitu. Tapi sehari kemudian besoknya saya dibikinin lukisan sama orang. Kenapa kok lukisan? Nah makanya, lah saya nggak mesen nggak apa, kok dibikinin lukisan? Kak, ini ada lukisan kakak kalau mau dibayarin seikhlasnya saya siap karena ini buat donasi Kak. Gitu. Jadinya gimana? Tadinya. Asbaknya dulu mana asbaknya? Asbaknya belum datang, lo udah dikasih lukisan. Iya, asbak belum lukisan yang dibikin sama dia. Dustin, Terus?
Mari kita berpindah ke pojok tersakiti. Mari teman-teman, ayo let's go. Lu aja deh. Lu aja deh. Mari berdiri semua. Ingat teman-teman, doa orang yang tersakiti akan dikabulkan. Kita berdoa semoga Dustin Tiffany semoga akan digantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik. Semua bilang amin. Amin. Semua akan jauh lebih baik, semua rezekinya akan berkali lipat, semua akan dikabulkan karena doa mereka, doa orang tersakiti. Sobat Ambiar, kalau ngerasa tersakiti ada program terbaru dari Dustin Tiffany ini juga kan digantikan sama berkali lipat. Udah. Demi keamanan dan kenyamanan, ini kan buat sehat, positive vibes. Malu nggak? Malu nggak? Bikin malu. Ini kan olahraga positive vibes saya izinkan. Tapi saya mau, ya. Mau keliling-keliling? Hah? Mau keliling-keliling? Enggak, mau begini aja.